Oke. Ini ya. Nah, kita masuk ke asimetrik kriptografi. Oke, jadi seperti yang kemarin kalian sudah pahami bahwa konsep dari asimetrik itu main idenya adalah di mana key yang dia gunakan antara sender dan receiver itu dia berbeda. Antara Alice dan Bob itu berbeda. Beda cerita kalau simetrik kriptografi. Simetrik kriptografi itu dia menggunakan key yang sama. Nah, di sini ada beberapa konsep atau fakta yang penting bahwa sebenarnya konsepnya dari asimetrik itu tidak menghilangkan konsep dasar dari simetrik. Jadi masih menggunakan kunci, sama-sama menggunakan kunci kan, cuman diganti. Key yang dia gunakan berbeda saja dari sisi pengirim dan dari sisi penerima. Jadi dia tidak mengeliminasi kebutuhan dari simetrik kriptografi. Simetrik kriptografi tetap masih ada, hanya saja di asimetrik kriptografi dia menggunakan dua buah kunci yang berbeda. Gitu. Nah, apa itu asimetrik, apa bedanya simetrik dan asimetrik, nanti mungkin agak saya percepat karena ini sudah sering kita singgung, apa itu asimetrik dan apa itu simetrik. Terus metodenya apa aja di asimetrik kriptografi? Oke, di asimetrik kriptografi, tadi sudah saya singgung juga, di sini ada Alice, di sini ada Bob. Key-nya nanti akan ada dua istilah yang akan kalian ketahui, yaitu ada istilah private dan ada istilah public. Oke ya. Di istilah private ini itu yang menggunakan, jadi di sini ada Alice ya. Alice ini key yang dia pakai apa? Bob public key. Jadi key itu semua yang mengenerate adalah penerima. Bukan Alice, tapi key yang mengenerate itu adalah Bob. Bob ini mengenerate dua pasang key. Yang pertama adalah private dan yang kedua adalah public. Nah, public key sama pengirim atau sama Alice akan digunakan untuk mengenkripsi public key-nya Bob. Terus private key oleh Bob, key-nya dia sendiri, ini akan digunakan mendekrip. Jadi apa yang dikirimkan Alice, Bob bisa tahu lewat private key yang sudah digenerate oleh Bob. Itu ya, itu konsep dasar dari asimetrik key kriptografi. Baik RSA, Elgamal, dia konsepnya seperti ini. Gitu. Sorry kalau suara saya putus-putus langsung bilang ya. Karena tadi muncul unstable connection. Nah, ini general idea-nya. Jadi ada plain text di encrypt menggunakan public key. Oke. Oh iya, tadi sempat nggak ada suara soalnya tadi ini kayaknya internet saya. Oke. Nah, saya di kampus soalnya ya, jadi harap maklum kadang-kadang mungkin internetnya agak down karena yang pakai kan banyak. Nah, nah general idea-nya di asymmetric cryptography, kalian lihat ini plain text atau original message yang akan di-encrypt. Dia nge-encrypt-nya menggunakan apa? Dia nge-encrypt-nya menggunakan public key. Oke. Public key ini dapatnya dari mana? Dapat dari suatu channel distribution. Jadi kayak ada apa namanya, kayak ada library atau ada kesatuannya gitu atau database-nya di mana Alice itu bisa menggunakan dari database tersebut sebagai public key. Ya. Atau key generation prosedurnya siapa yang buat? Yang buat adalah Bob. Ya, Bob ini mengenerate suatu key, terus kemudian dipublish bagian key yang public dan di private bagian key yang private. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, terus kemudian output dari proses decryption akan menghasilkan plain text yang dia gunakan adalah private key dari dirinya sendiri. Jadi gitu ya, jangan lupa key yang mengenerate adalah selalu receiver, bukan sender. Sender hanya sekedar pengguna dari key yang sudah dibuat oleh Bob. Atau Alice pakai key yang sudah dibuat oleh Bob. Rumusnya maka dapat dituliskan seperti ini. C sama dengan ini, F ini maksudnya fungsi gitu ya, atau enkripsi. K public, P-nya plain text.
ini proses decrypt menggunakan key private menghasilkan ciphertext. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, metode-metode apa saja yang dia menggunakan asymmetric cryptography? Ada banyak sebenarnya, ya. Ada RSA, Rivers, Samir, Adleman. Ini penemunya, ada orang 3 namanya Rivers, Samir, Adleman. Terus El Gamal, ya penemunya ya Pak El Gamal. Rabin, itu ya penemunya Pak Rabin, gitu ya. Diffie-Hellman Key Exchange ini merupakan metode untuk pertukaran kunci, ya. Karena memang key yang dipakai kan kemarin konsepnya adalah key yang berbeda antara sender dan receiver. Terus yang metode terakhir ada digital signature algorithm. Sebenarnya ada lagi satu, namanya ECC, elliptical curve kriptografi. Jadi ECC itu algoritma yang memang dia lebih robust ya. Jadi yang paling bagus dari sisi asimetrik kriptografi. Cuman ya gitu, hitung-hitungannya luar biasa rumit sekali karena dia menggunakan pendekatan kurva elips. Nah, bayangkan orang bisa menemukan algoritma kriptografi menggunakan perhitungan kurva elips. Lumayan kompleks sekali. Kalau dulu saya ketika kuliah saya dapat. Kalau sekarang karena memang ini nanti kan dipecah jadi beberapa part kan di kuliah kalian. Jadi yang sini dibatasi dulu untuk yang introduction, yang dasar-dasar dulu. Nah, ini RSA ya. Ini penemunya ada bapaknya tadi ada 3. It's creator from MIT University, Ron Rivers, Adi Samir, and Leonard Adleman. Dia mempublikasikan RSA di tahun 77. Kalian belum lahir, orang tua kalian yang lahir. Everyone can receive the public key and use it to encrypt the message. Only the owner of private key, yang punya private key, berarti si Bob atau si receiver, would be able to decrypt that message. Jadi yang punya private key, dia yang bisa mendecrypt. Gitu ya. Kalau public key kan semua orang bisa tahu, dia bisa nge-encrypt. Tapi kalau private key-nya dia enggak tahu, dia nggak akan bisa decrypt. Gitu. Nah, complexity of RSA. Jadi RSA, kenapa sih RSA itu kok bisa lebih tangguh ketimbang kalau kemarin kan AES sama DES itu kan prosesnya banyak ya. Ada permutation, terus masuk lagi blok selanjutnya, masuk lagi blok selanjutnya, kan banyak sekali. Kalau ini simple, cuman dia itu lebih robust, karena dari sisi key-nya aja udah beda. Beda kalau kemarin AES dan DES, key-nya sama antara pengirim dan penerima. Ini key-nya aja udah beda, jadi lumayan susah. Dia menggunakan pendekatan apa? Menggunakan pendekatan modular eksponensial for encryption or decryption. To attack it, EV itu orang ketiga, needs to calculate akar pangkat C terhadap E modulo N. Ini lumayan susah ngitungnya. Butuh waktu yang lama. Akar pangkat C terhadap E. Gitu. Kalau cuman E-nya 2 nggak masalah. Tapi kalau E-nya itu ribuan, ratusan, jutaan, pasti akan lebih lama. Nah, tapi kalau kalian di soal ngerjainnya paling angkanya cuma 2, 3 gitu aja, gampang-gampang aja. Nah, rumusnya ini ya, P itu plain text, pangkat E itu bilangan eksponensial, modulo N. Nanti cara ngitungnya gimana, Bu? Habis ini akan kita bahas. Terus ini kalau EV orang ketiga mau ngehack, gimana caranya? Akar pangkat ciphertext terhadap E modulo N. Ya, ini cara si hacker untuk membobol ciphertext yang sudah di-create oleh Alice. Terus cara decrypt-nya loh, kenapa kok si EV ini orang ketiga nggak pakai rumus ini? Ya karena namanya hacker, dia nggak tahu ya rumus seperti ini, dia langsung aja. Ibaratnya dia mencoba untuk menghitung ini. Nah, akar pangkat E, C, modulo N. Terus dari sisi decrypt, itu rumusnya adalah ciphertext pangkat D modulo N. Kok lucu ya, Bu ya? Antara encrypt sama decrypt kok rumusnya beda, kok bisa dia kembali lagi. Nanti kalian akan mencoba
ngelihat, oh ternyata prosesnya seperti ini yang mengakibatkan dari P pangkat E modulo N menghasilkan suatu plain text sesungguhnya. Gitu. Oke, ini masih teori. Ya. Nah, ini rumusnya. Ini udah mulai masuk proses ya. Nah, kita ngomongin encryption dulu ya. Ini plain text. Rumusnya tadi adalah ini, yang kuning-kuning ini dipahami. P pangkat E modulo N. Oke. Dia punya sepasang kunci. Namanya adalah dua buah bilangan E, N. Jelas ya. E, N yang sifatnya adalah public. Oke. Terus ini didapatkan dari mana? E, NO ternyata didapatkan dari sini. Nah, didapatkan di mana langkah pertama dia harus menentukan dua buah bilangan prima, P dan Q. P dan Q ini dikalikan akan menghasilkan N. P kali Q hasilnya N. Terus kemudian dari sini kamu bisa memilih nilai E dan nilai D. Ini dapat dari mana? Ada rumusnya. Nah, ini sementara dihiraukan dulu biar nggak bingung. Nah, nanti ada rumusnya di sini. Dan akan ada contohnya. Nah. Oke, ini ya. Ini key generation-nya. Langkah pertama. Tadi kan ada dua buah bilangan. Choose two different prime number. Dua buah bilangan prima. Masih ingat ya konsepnya bilangan prima? Bilangan yang habis dibagi bilangan itu sendiri dan satu. Gitu ya. Satu dan bilangan itu sendiri. Hati-hati. Bilangan yang habis dibagi bilangan itu sendiri dan satu. Contohnya berapa? 2. Contohnya lagi berapa? 3, 5, dan seterusnya. Terus kemudian step berikutnya kalian diminta untuk menghitung nilai N. Karena nilai N ini akan digunakan di sini. Modulo N dan modulo N. Rumusnya gimana? Setelah sudah tahu bilangan P sama bilangan Q-nya berapa, kalian cari nilai N. N itu rumusnya adalah P dikalikan dengan Q. Misal, katakanlah di sini 2, di sini 3. Berarti di sini N-nya adalah 6. Gitu. Oke. Terus, ngitung lagi poin ketiga. Calculate N by Euler, pendekatan Euler. Ini pakai rumus lagi. Ini nanti fungsinya untuk apa? Untuk menentukan nilai E. Ya. P dikurangi 1. Tadi P-nya katakanlah 2. Berarti 1. Q dikurangi 1. 3 dikurangi 1. Berarti 2. 1 kali 2 hasilnya 2. Oh, berarti hasil Euler-nya itu nilainya adalah 2. Suara saya putus lagi nih. Tes. Nah, sorry ya. Putus lagi karena tadi muncul internet connection-nya unstable. Terus kemudian choose an integer A that is larger than 1 and smaller than previously computed value of Euler. Nah, hati-hati. E dan Euler itu harus koprima. The number A is used as public key exponent. Ini gimana, Bu, caranya? Oke, kita langsung bahas saja di slide berikutnya. Nah, masuk ke slide berikutnya. Nah, ini contoh ya. Key generation-nya. Tadi, ada contoh soalnya enggak ya? Oh, besar sekali angkanya. Bentar. Tidak apa-apa, wes. Ini dulu aja. Nah, tadi N sudah dapat ya. Select to large prima, dua buah bilangan prima yang memang besar gitu ya. Kita ambil contoh gampangnya adalah biar kalian mudah, katakanlah jangan 2 sama 3 ya, soalnya 2 dikurangi 1 nanti hasilnya 1, jadi terlalu kecil. Katakanlah ini 5 sama ini 11. Nah, ini berarti N-nya berapa? 5 kali 11, berarti sama dengan 55. Terus QN-nya berapa? 5 dikurangi 1, 4. 11 dikurangi 1, 10. Berarti hasilnya adalah 40. Oke. Kamu diminta untuk menentukan nilai E antara 1 lebih besar dari 1, sampai ini tadi nilainya adalah E-nya nggak tahu berapa, kurang dari 40.
Nah, itu ya. Terus kemudian D, D ini tadi, kan prinsipnya dia harus koprima dengan E pangkat min 1 modulo hasil dari ini tadi. Eulernya tadi berapa? Tadi kan Eulernya adalah 40. D is inverse of E modulo pendekatan Euler. Private D, D ini nilainya berapa? D ini nanti yang akan digunakan sebagai ini. Nah, ini gimana Bu menentukan E-nya? Kita habis ini bahas ya, langsung ke contoh soalnya aja. Nah, sampai sini jelas ya. Jadi langkah pertama kalian nyari N, nyari pendekatan Euler, terus nyari nilai E, harus koprima. Koprima itu seperti apa nanti akan saya bahas. Terus kemudian poin berikutnya adalah menentukan nilai D. Nanti kan dari situ sudah dapat semua. N sudah dapat, E sudah dapat, terus kemudian D juga sudah dapat. Gitu. Oke. Terus kemudian dari sisi, nah, encryption-nya, tadi kan kita sudah dapat plain text-nya berapa. Plain text kan selalu diketahui gitu ya, di soal plain text-nya berapa. E-nya berapa, N-nya berapa. Ini bukan P kecil, dua buah bilangan prima tadi, bukan ya. P besar di sini ini merupakan suatu plain text. Berarti P pangkat E modulo N. In RSA, key NP must be at least 512 bit. Maksudnya apa? Jadi paling kecil setidaknya bilangannya ini adalah 512 bit. Tapi kalau di soal, loh, kenapa di soal kok nggak 512? Ya karena kalian ngitung kalau terlalu besar ya akan kesulitan gitu ya. Kalkulator kan juga ada batasannya juga. N must be at least 1024 bit. Bayangin, 1024 itu sebesar apa gitu ya. Ngitungnya itu kompleks, complicated. Nah, kalau kalian pasti nanti angkanya kecil-kecil tidak akan sebesar ini. Encryption ini sama ya. Ini decryption juga. Sekarang kita coba hitung. Ya. Bob choose 7 and 11. Jadi dia milih menggunakan angka 7 dan 11 sebagai dua buah bilangan prima. Berarti N-nya ketemu nilai 77. Terus nyari pendekatan Euler. Pendekatan Eulernya berarti 6 dikurangi 10, 6 dikali 10 hasil Nah, 6 dikali 10 hasilnya adalah 60. Terus habis itu dia mencari dua buah bilangan E dan D. Ya, jika dia memilih E-nya adalah 13 dan D-nya adalah 37, oke, dilihat, ini harus hasilnya sama dengan 1. 13 kalian kalikan 37, coba. Putus-putus lagi. 13 kalikan 37, hasilnya berapa? Coba dihitung. Apakah benar 13 dikali 37 modulo 60 hasilnya adalah 1? Kalau benar, maka di situ bisa dikatakan bahwa mereka berdua itu saling inverse atau merupakan bilangan koprimanya. Nah, Bu, apakah ada keharusan bahwa E-nya ini nilainya adalah ganjil dan 37-nya ini ganjil? Sebenarnya tidak. Itu dia bergantung dari nilai Eulernya. Kalau Eulernya di sini genap ya maka di sini alangkah lebih baik ganjil karena dia minta sisa hasilnya, sisa hasil baginya adalah 1. Jadi kita coba kalikan gitu ya. Bentar. Berapa hasilnya? 13 dikali 37. Nah, 13 dikali 37, 481 ya. Nah, 481. 481 modulo 60. Hasilnya kan benar, 1. Ya kan? 480 dibagi 60 kan 8. Sisanya kan sisa 1. Nah, gitu. Jadi, nanti cara menghitungnya untuk menentukan E sama D-nya gimana, Bu? Caranya gampang. Misal ini 60 ya. Misal kalian bikin aja 361 modulo 60, ini kan hasilnya 1. Nah, 361 ini berapa kali berapa hasilnya agar menghasilkan 361. Misal 361 itu berapa ya? Bentar, 361 1 dibagi 13.
dibagi 17. Nah, 361 dibagi 19, itu hasilnya 19. Nah, kan E sama D kan enggak boleh sama. Nah, berarti kalau 19 kali 19 salah, berarti enggak boleh. Silakan kalian cari bilangan lain. Kali 16, kali 13 nggak bisa. Jadi susah ya, 361 dibagi 13 hasilnya juga desimal ya, susah ya. Jadi coba dicari tadi 481, apakah 641 juga bisa, 641 juga bisa, asalkan hasil perkalian dua buah bilangan antara E dan N ini, E dan D ini nanti akan menghasilkan sisa bagi yang bernilai 1. Jadi ini enggak fix mesti 13 dan 37, enggak ya. Jadi enggak mesti angkanya 13 dan 37. Sembarang angkanya berapa, pokok hasil dikalikan hasil modulo 60 ini adalah nilainya sama dengan 1. Nah, terus berarti kan di sini kita sudah dapat beberapa bilangan. E-nya sama dengan 13. D-nya sama dengan 37. Terus apa lagi? D terus N, N-nya tadi sama dengan 77. Ingat, 77 bukan 60. 60 ini pendekatan Euler-nya untuk menentukan nilai E dan D. Ya sudah, tadi rumusnya apa? Ini kan dia diketahui. Plain text-nya 5. Nah, maka si use public eksponennya 13 to encrypt 5. Nah, berarti gimana caranya? Public eksponennya kan E. Public key-nya berarti kan 13. Tadi kan rumusnya adalah P pangkat E modulo N. Sudah selesai, ketemu ciperteksnya adalah 26. P-nya tadi 5, 5 pangkat 13 modulo 77. Jangan khawatir kalau ujian angkanya nggak akan sebesar ini ya, angkanya relatif akan lebih kecil. Terus yang berikutnya, untuk menentukan plain text-nya, deskripsinya, ya tinggal dibuat ciperteksnya tadi berapa? 26. Pangkatnya pangkat berapa? Pangkatnya pangkat D. D-nya tadi berapa? 37. Terus kemudian modulo 77. Hasilnya adalah 5. Selesai. Gitu ya caranya ya untuk RSA. Jadi biasanya RSA itu nanti akan dicari di soal itu, tentukan ciperteksnya. Ciperteksnya jika pasangan bilangan primanya adalah sekian. Gitu. Itu pasti nanti akan bisa kalian tentukan. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan terkait RSA? Silakan. Jelas semua ya? Gampang toh RSA? Pokoknya konsepnya, rumusnya adalah nentuin dua buah bilangan prima dulu. Bilangan prima ya, bukan bilangan ganjil. Beda antara bilangan prima dan bilangan ganjil. Dua masuk bilangan prima, tapi dia bilangan genap. Nah, terus kemudian yang lain bilangan ganjil, tapi dia bilangan prima. Terus kemudian step berikutnya adalah kalian menentukan nilai Euler-nya. Euler-nya berarti kan dikurangi 1 terus dikalikan, kan gitu. Terus kalau sudah nyari pasangan nilai E sama D, asal kalau dia dikalikan dimodulokan dengan Euler hasilnya adalah 1. Tinggal dicari aja pasangannya berapa. Nggak mesti 481, nggak mesti 13 dan 37, bebas sembarang berapa kali berapa. Gitu. Terus kalau sudah silakan ditentukan E-nya tadi ketemunya berapa, D berapa, N berapa. Baru dimasukkan ke rumusnya. Gitu. Jelas ya terkait dengan RSA. Oke, kalau jelas saya lanjut. Oke. Sekarang now ini diminta mengasumsikan. Diasumsikan bahwa another person, John, jadi ada orang ketiga, John ini ingin mengirimkan pesan ke Bob. John can use the same public key announced by Bob. Berarti tadi public key-nya itu E-nya. E-nya tadi adalah berapa? Kita lihat E-nya 13 gitu ya. Berarti E-nya 13. John plain text-nya nilainya adalah 63. John calculate berarti ya sama caranya. 63 pangkat 13, 28 modulo 77. 28.
Berarti ciphertext-nya yang diterima adalah 28. Terus kemudian kira-kira D-nya sama enggak? Karena ngirimnya ke orang yang sama, public key yang mau dia pakai sama, ya berarti nanti private key. Kan yang tahu cuma Bob aja, penerima aja. Ya private key yang dipakai sama si Bob ya kan sama. 28 pangkat 37 modulo 77. Gitu. Oke ya. Oke. Nah, ini example. Ini example kalau bilangannya besar. Sekarang kalian lihat. Jennifer create a pair of key for herself and want to communicate with Ted. Ya, di sini ya. She choose P-nya itu nilainya 397. Bayangin, ini bilangan prima tapi angkanya besar sekali. Key-nya adalah 401. Nah, bayangkan kalau ini dikalikan dijadikan N. Terus kalau N sudah dikalikan, dicari Euler-nya. Angkanya udah segini. Terus dia nentuin nilai E sama D-nya adalah sekian, ratusan dan ribuan. Berarti nanti ketika dipangkatkan seperti apa? Hasilnya akan serumit ini dan selama ini waktunya. Kalian hitung gitu ya pakai kalkulator, pasti hasilnya akan lebih lama daripada angka yang tadi cuma 1 digit atau 2 digit. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau 512 bit for P dan Q. Oke. Nah, sama ya. Oke. Ini saya skip lah. Sama, kurang lebih seperti ini. Ini dia contoh. Alice want to send message-nya this is a test. She convert the message menggunakan ASCII. Nah, jadi kalau kemarin ada yang tanya, mungkin Yuven ya tanya, Bu, kalau yang di apa namanya saya coba mengerjakan soal DES atau AIS, itu ketika saya convert menggunakan ASCII, kok beda sama yang konvensional yang Kaisar sama apa namanya yang shift chipper yang di awal-awal itu ya Bu ya. Ya beda. Kalau yang di awal itu kesepakatan kita pakai tabel yang 0 sampai 26. Tapi kalau yang sudah masuk simetrik kayak AS sama DES itu kita kesepakatannya karena di situ kan nanti dikonvert jadi heksa, jadi bilangan biner dan lain sebagainya. Maka kita pakai tabel ASCII. Silakan nih dikonvert this is a test, dicek di tabel ASCII berapa, atau kalau bisa ngitung manual ini dikonvert dulu ke heksa, terus nanti dikonvert lagi ke apa namanya ke biner, terus dikonvert lagi ke kode ASCII dan seterusnya. Gitu. Ya, caranya sama, tapi ini lebih kompleks karena memang angkanya banyak. Maka akan menghasilkan ini this is a test after decode. Decode itu mengembalikan ya atau ibaratnya menentukan hasil mula-mulanya atau proses dekripsi. Oke. Ini taksonomi potensial attacker yang mungkin di RSA itu apa aja? Yang pertama ada Coppersmith broadcast, related message, and short part. Ini ada factorization, orang mencoba menghitung satu-satu gitu. Chosen ciphertext, encryption exponent, seperti yang tadi di akar pangkat gitu. Decryption exponent, terus kemudian plain text, modulus, dan implementation. Advantage-nya jelas ya, kelihatan ya. The strength of RSA algorithm lies in level of difficulty in factoring number into prime factor. In this case, ngitung P sama Q-nya sudah dapat. Terus habis itu orang itu mau mikir gimana sih sebenarnya cara dia itu bisa mendekrip dengan angka seperti ini. Mau mengembalikannya susah karena range-nya E sama D-nya tadi kan susah. Once N is factor into P and Q untuk menentukan Euler-nya. Furthermore, because the encryption key is announced, not secret, decryption key can be calculated from equation ED1 modulo N. Ya memang bisa, cuman tetap membutuhkan proses yang lama. Karena opsinya kan banyak. Disadvantage-nya, kekurangannya apa? Pasti dia akan slower. Karena tadi angka yang dihitung menggunakan eksponensial itu pasti prosesnya akan lebih lama ketimbang AES sama DES. AES sama DES kan cuma geser-geser aja. Itu akan relatif lebih cepat. RSA tidak digunakan untuk enkripsi, tapi enkripsi symmetric key, session key. Jadi sebenarnya
RSA itu rata-rata orang makainya itu bukan untuk mengenkrip pesan-pesan orang yang mau kirim, tapi digunakan untuk mengenkrip key yang akan digunakan dari sisi symmetric key. Kenapa? Karena key yang digunakan di symmetric key kan sama. Jadi untuk menyembunyikan, karena itu sifatnya kan secret antara key yang dipakai Alice sama Bob. Berarti gimana cara menyembunyikannya? Lewat session key yang digunakan oleh RSA. Oke. Message is encrypted with symmetric algorithm such as DAS or IS. Message and secret key are sent together, dikirimkan secara bersamaan. Recipient decrypt the symmetric key with his private key, then decrypt the message with the symmetric key. Gitu, kurang lebih seperti itu kekurangannya. Oke, sampai di sini untuk RSA apakah ada yang ditanyakan? Sebelum saya geser ke materi berikutnya, El-Gamal kita. El-Gamal juga sedikit, nanti yang agak banyak itu has. Has juga mungkin saya nggak jelasin, karena hitung-hitungannya kan nggak terlalu banyak ya has itu. Yang penting kalian paham konsepnya has function itu seperti apa. Bisa ya nanti ya kalau ada soal berkaitan dengan RSA ya. Bentar. Oke, jelas ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut masuk ke El-Gamal. Nah, tadi kan metodenya banyak di asimetrik kriptografi. Metode berikutnya itu adalah El-Gamal. Sorry, kok kepotong kayaknya. Sebentar. Nah, kita masuk ke sini. Ke asimetrik kriptografi, metodenya El-Gamal. Nah, El-Gamal siapa penemunya? Ya foundernya ya namanya Pak El-Gamal, Tahir El-Gamal. Di sini dia sama-sama menggunakan apa namanya key yang berbeda karena memang turunannya si asimetrik gitu ya. A public key crypto system and signature scheme based on discrete logarithm. Nah, logarithmic ya, jadi ada proses logaritmanya. Terus kemudian the security of this algorithm lies in the difficulty of calculating discrete logarithmic. Ini lumayan agak susah, tapi saya kenalkan saja, kalian nggak perlu belajar perhitungannya. Karena kalian itu basicnya kan programming, kita panggil library yang sudah jadi aja nggak masalah. Nah, key generation-nya, nah ini loh bedanya di sini. Bedanya di sini, kalau key generation-nya, kalau yang di RSA, tadi kan dia cuma milih 2 buah apa namanya prime number. Kalau di sini kalian lihat, choose any prime number P. P can be shared among group member. Jadi ada beberapa kelompok member yang tergabung di proses pembuatan key. Terus step berikutnya, choose two random number G dan X, kondisinya apa? Tadi nentuin satu bilangan prima, ya bebas 3, 4, 3, 5, 7 dan seterusnya. 2, 3, 5, 7 terserah. Terus nentuin nilai G sama X, kondisinya apa? 1, jadi range-nya adalah 1 sampai dengan kurang dari P. Kalau P-nya di sini 5, ya berarti range-nya adalah sama dengan 1 sampai kurang dari 5. Begitu juga untuk yang di sini, X-nya berarti ini nanti kalau misal P-nya 5, ya 5 kurangi 2 berarti 3. Ya, terus nentuin nilai Y. Nah, Y-nya gimana rumusnya? G pangkat X modulo P. Memang relatif key generation-nya relatif lebih mudah daripada yang RSA. RSA tadi kan kalian harus ngitung Euler-nya dulu berapa, terus 2 buah bilangan prima, nentuin nilai E sama D-nya bagaimana. Ini memang relatif lebih mudah. Tapi hati-hati di sini. Public key-nya itu dia pakai triple. Kalau tadi public key-nya cuma 2, ya toh? N sama yang satunya lagi E.
Terus kemudian yang private key-nya cuma satu, cuma D doang. Ini public key-nya adalah Y, G, P. Loh, Bu, P-nya kenapa kok ada dua? Private key-nya pair-nya adalah X dan P. Ini prinsipnya P-nya ini nanti yang akan digunakan sebagai modulo. Sama kan kayak yang tadi N-nya kan dipakai sebagai modulonya. Nah, terus kalau sudah proses enkripsinya, proses enkripsinya lumayan susah. Arrange plain text into block. Pecah-pecah dulu, dikelompokkan dulu dengan beberapa blok. Ada M1, M2, sampai P-1. Choose the random of number of K, which in this case 1 sampai sekian, gitu ya, P dikurangi 2. Each block M is encrypted with M-nya nanti setelah pemecahan M yang kayak kemarin kita ngomongin blok itu di AES dan di dash, itu ada pesan, pokoknya setelah pesannya itu sudah diubah ke dalam bentuk heksa, itu akan dipecah jadi beberapa blok, satu blok misal sekian byte atau sekian bit gitu. Terus kalau sudah kalian diminta untuk ngitung A sama nilai B. A rumusnya G pangkat K modulo P, B-nya Y pangkat K M modulo P. The pairs A dan B ini merupakan suatu ciphertext of message block M. So, the size of ciphertext ini akan 2 kali lebih banyak daripada plain text-nya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia satu blok itu punya 2 ciphertext. Ciphertext yang pertama adalah A dan ciphertext yang kedua adalah B. Paling yang keluar model soalnya yang konsep-konsep teori seperti ini ya. Kalau hitung-hitungannya enggak. Gitu jelas ya. Jadi alasan kenapa kok di Elgamal itu dia ukuran ciphertext-nya akan 2 kali lipat daripada plain text karena satu blok message itu dia akan diproses menghasilkan 2 output yaitu A dan B, 2 ciphertext. Nah, terus step berikutnya ini adalah step decryption. Use private key X for calculate. Nah, proses decryption-nya lumayan rumit. A pangkat X, X-nya tadi kan sudah dapat -1, minus pangkat 1 ini apa? Berarti artinya adalah inverse. A pangkat P min 1 min X modulo P. Maka akan didapatkan hasil M-nya adalah seperti ini. Nah, jadi gitu. Jadi setelah dapat private key-nya berapa, terus nanti nilai M-nya berapa. Ya, kurang lebih seperti itu berkaitan dengan Elgamal. Nah, ini contohnya lumayan rumit ya. Tadi berarti ada beberapa pasang key. Ya, sama dengan yang sebelumnya. Example-nya ini, cuman angkanya besar ya. Cuma contoh aja enggak apa-apa. Alice won't communicate with Bob. She must generate the key. Ya. Bedanya apa lagi, Bu, sama RSA? Yang generate key adalah C. C itu berarti siapa? Alice. Kalau yang di RSA yang generate key tadi siapa? Yang generate key adalah Bob. Hati-hati, ini perbedaan yang lumayan signifikan. C choose 2357, nilai P-nya, G-nya sekian, X-nya sekian. Dia bisa menentukan nilai Y. Y-nya adalah ini. Maka public key yang dia dapatkan adalah sekian, sekian, sekian. Karena ada 3 ya public key-nya. Private key-nya ada 2. Beda sama RSA. RSA 2-2, private sama public key-nya. Gitu. Terus dari sisi Bob, berarti misal M-nya yang dia gunakan sekian, K-nya adalah 1520, maka M dan K still in intervalnya, tadi kan ada interval perhitungannya. Nah, oke, maka ciphertext-nya ada 2. A, G pangkat K, hasilnya adalah ini. Y pangkat K kali M modulo P, hasilnya adalah ini. Maka ciphertext-nya ada 2. Karena satu message itu akan menghasilkan 2 output A dan B. Oke, ini hasil dekripsinya. Nah, sehingga Alice need to decrypt the ciphertext, prosesnya adalah seperti ini. Oke. Ya, rumusnya tinggal ikutin rumus saja. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk Elgamal?
Itu ya, jadi poin-poin penting yang tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan El-Gamal. El-Gamal itu yang generate key adalah pengirim. Kalau RSA yang generate key adalah si penerima. Terus El-Gamal itu key-nya, public key-nya ada 3, private-nya ada 2. Tapi kalau RSA, private sama public-nya sama-sama 2-2. Nah, advantage-nya adalah one of the strengths, kekuatannya El-Gamal ini non-deterministic encrypting menggunakan same plain text multiple time will result in different ciphertext, ya karena itu tadi ciphertextnya ada 2. Ketika kamu menggunakan proses yang sama, outputnya akan dua item yang berbeda. Karena di sini kamu akan memilih bilangan K yang sifatnya random. Range-nya K kan tadi ini ada penentuan nilai K. Nah, ini kan K nilainya adalah 1 sampai dengan P-2. Gitu. Oke, itu ya El-Gamal. Ini rata-rata dia digunakan di Free GNU Privacy Guard Software. Di versinya PGP ini maksudnya adalah kayak semacam software atau perangkat, kira-kira dia pakai versi yang sekian, atau ada juga karena beberapa library ada yang nggak support El-Gamal karena dirasa memang terlalu kompleks ya. Ada yang dia support El-Gamal. Kekurangannya adalah ini dia dibutuhkan untuk randomness, dia slower speed, especially for signing untuk tanda tangan gitu ya, digital signature. Terus potensial di advantage-nya di sini is that message expansion by factor to take place during encryption. Jadi maksudnya adalah ini makan memori. Karena output dari ciphertext-nya dia akan menghasilkan 2 kali lipat lebih banyak daripada plain text-nya ketimbang si RSA. Kalau RSA kan dia cuma 1. Ya kalau output-nya encryption-nya ini ya udah 1 aja. Beda sama El-Gamal karena ada nilai A sama ada nilai B seperti yang tadi dicontohkan. Gitu. Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Bentar ya, saya sambil minum dulu. Oke. Nah. Oke. Apa itu hash function? Nah, hash function itu kalau dilihat dari prosesnya, ilustrasi yang kalian lihat, ini input. Panjang sekali inputnya, kayak message-nya gitu loh yang mau di-hash-kan. Ini masuk ke hash function, outputnya akan seperti ini, angka. Dan hash function itu sifatnya satu arah. Beda dengan enkripsi sama dekripsi. Ketika kalian ingin melakukan proses encrypt untuk mengembalikan pesan, kalian bisa mendekrip. Tapi kalau hash function, ketika kalian ingin mengembalikan pesan, itu tidak bisa. Maka apa yang bisa kita lakukan di hash value-nya? Kita bisa lakukan proses autentikasi, atau pembanding, atau verifikasi. Apakah hash yang dilakukan di A akan sama dengan hash yang akan dilakukan di B? Kalau sama, oh berarti pesannya adalah benar. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu yang dinamakan sebagai hash function. Nah, hashing proses. Hashing proses ini output-nya itu nanti dikatakan sebagai digest. Ya. The digital fingerprint of data called as digest or message digest or simply hash. Itu ya. Biasanya hash algorithm ini umumnya digunakan untuk comparison, ya, untuk membandingkan, bukan untuk mengenkripsi. Kalau enkripsi dia 2 arah. Dari enkripsi bisa dikembalikan lagi di dekripsi. Kita bisa tahu original message-nya. Tapi kalau hashing, hati-hati, hashing tidak bisa dikembalikan lagi ke original message-nya. Yang bisa dilakukan hanya mengcompare atau membandingkan. Apakah yang dilakukan dalam proses hashing pertama akan sama dengan output-nya, jadi message digest-nya antara message digest yang pertama akan sama dengan message digest yang kedua. Nah, itu yang dinamakan sebagai hashing. Algoritmanya apa saja? Banyak sekali, gitu ya. Message digest family itu MD itu berarti message digest.
MD2, 4, MD5, MD6. Ini bedanya apa? Bedanya adalah bit outputnya. Terus kalau secure, yang mau lebih secure itu bisa menggunakan SHA, Secure Hash Algorithm SHA-1 sampai SHA-512, RIPE MD Family, Tiger, Whirlpool. Nah, karakteristiknya unik, two different data set cannot produce the same digest. Jelas ya, kalau dua message-nya dia berbeda, jadi misal yang satu halo apa kabar, yang satunya halo satu apa kabar, itu dia akan menghasilkan digest yang berbeda. Oh, berarti dari situ kita tahu pesan yang dia kirimkan berbeda. Nah, jadi fungsinya digest itu untuk apa? Untuk verifikasi. Seperti yang tadi saya bilang, jadi dia memang untuk compare output yang dihasilkan di digest pertama dengan output yang nanti dihasilkan di digest kedua. Karakteristiknya apa? Secure, tapi dia non-reversible. Ya, nggak bisa balik lagi. Jadi memang dia sifatnya satu arah. Ini ya proses hashing, ini outputnya. Tapi ketika kalian mau mengembalikan lagi ke plain text, ini dia nggak bisa. Non-reversible. Dia tidak bisa karena hanya satu arah. Terus karakteristik yang kedua, dia fix size-nya. Short or long data of plain text will produce the fixed size of digest. Contoh original datanya A. Outputnya ya akan sepanjang 128 bit. Ini contohnya dia menggunakan MD5. Ya, jadi MD1, MD2, MD5, MD8 itu apa bedanya, Bu? Output digest-nya. Nah, A pun outputnya juga akan 128 bit. Apalagi yang panjang, ini outputnya juga sama, 128 bit. Itu karakteristik yang kedua dari digest atau dari hash function. Hash validasi. Nah, ini validasi atau verifikasi yang tadi saya bilang. Calculate the hash value and match to original evidence. Ya, jadi ini maksudnya gimana? Hash itu biasanya dia tidak berdiri sendiri. Hash itu biasanya dia gunakan untuk mengautentikasi atau memverifikasi bersamaan dengan pesan ciphertext, katakanlah gitu. Ya, terus nanti dicocokkan. Jadi yang dikirimkan nanti apa? Yang dikirimkan nanti ada dua. Ini nanti sama saya singgung project ya, karena projectnya juga akan seperti itu. Di ULS sudah ada. Jadi mulai dicicil dan mulai dipersiapkan karena UTS kita project yang berkaitan dengan membuat suatu aplikasi gitu ya, membuat satu aplikasi yang memang dilengkapi dengan algoritma kriptografi. Harus ada hash-nya, harus ada hash-nya, harus ada algoritma kriptografinya entah simetrik ataupun asimetrik gitu. Evidence must maintain the same value as copies. Jadi evidence-nya harus sama, seperti copy digest yang sudah dikirimkan. Hash value tool can validate this image to original. Jadi ini bisa memvalidasi sebenarnya yang dia kirimkan ini memang benar-benar benar atau tidak sih. Nah, jadi gitu. 3 rule dari hash. Kamu tidak bisa memprediksi hash value, nggak bisa ya, kita nggak bisa memprediksi. There is no two hash value, hash same value, nggak mungkin hash. Jadi misal, kamu melakukan hashing A yang pertama, gitu ya. Kamu hashing lagi A yang kedua, gitu. Itu hasilnya memang dia akan sama. Tapi ketika kamu mau hash B, itu hasilnya akan beda dengan A. Jadi intinya kurang lebih seperti itu. If anything change in file or device, hash value pasti akan berubah. Jadi ada sedikit saja perubahan, output digest-nya itu pun juga akan berubah. Konsep dari hash. Hash seperti ini nih contohnya ya. Stop, hash function-nya output-nya seperti ini. Stop, collaborate, stop and collaborate. Nah, hasilnya juga sudah beda ya. Stop, collaborate, and listen. Ice is back. Beda lagi. Semua dia di sini kalau semua kalau kalian lihat di sini dia hasilnya akan berbeda-beda. Itu konsep dari hashing value.
Hash collision itu tabrakannya, maksudnya gimana? MD5, NSHA1 have seen collision. Kadang-kadang dia nampak hampir mirip antara MD5 sama SHA1, tapi tetap dia nggak akan pernah sama. SHA128 recently show its first collision. Oke, goal of unique hash number-nya ini biasanya akan di-generate oleh software terkait konsepnya hashing value. Nah, ini biasanya saya tidak terlalu detail sih bahas ini. MD5 dan SHA128 ini hash collision. Ya, jadi hampir mirip dan hampir bertabrakan gitu ya. Tahun 2015 SHA collision-nya ini diproduksi. Nah, tahun 2010 MD5 collision-nya ini dia diproduksi. Jadi sebenarnya SHA ini lebih secure daripada MD5. Cuman hampir mirip-mirip ya, karena memang mungkin secure-nya dari sisi mana? Dari sisi output yang dihasilkan. SHA lebih banyak daripada si MD5. Gitu. Hashing recommendation, use hash without collision, example-nya apa? Contoh yang bisa kalian gunakan, SHA256 atau SHA512. Key hash set, maksudnya apa? Key hash set ini berarti kalau tadi ketika proses pertukaran key yang dilakukan oleh symmetric cryptography itu menggunakan asimetrik, jadi combine gitu ya, dikombinasi. Kalau yang ini enggak, bisa kalian kombinasi dengan hash. Jadi proses pertukaran key yang dilakukan oleh symmetric cryptography ini kita bisa menggunakan hash. Teknisnya seperti apa? Ini saya selesaikan dulu. Nanti sekalian kita bahas yang project. Itu ya, biar kalian enggak terlalu bingung. Nah, hash function itu prinsipnya rumusnya seperti ini. Karena H ya, H sama dengan H dari M. Then transform into fixed length. Nilainya fix, nggak berubah-berubah ya. Generally the size is much smaller than the original string size. Memang kelihatannya dia banyak, tapi kecuali kalau satu ya, satu dia jadi 128. Biasanya dia akan lebih kecil daripada pesan yang akan kita kirimkan. Goal-nya apa? Goal-nya ini juga sering keluar untuk integritas suatu data. Jadi datanya valid nggak sih? Nah, itu fungsinya dari si hash function. Basic idenya seperti apa ini? Ya, bloknya. Jadi ada suatu data. Datanya itu di hash. Output-nya kan digest, ya. Nah, maka yang dikirimkan di sini apa? Yang dikirimkan di sini itu data sekaligus digest-nya. Jadi ada dua pesan yang dikirimkan. Data plus digest. Sebentar, saya coret-coret aja. Jadi yang dia kirimkan di sini adalah digest beserta dengan data. Nah, nanti kita ingin memverifikasi apakah data di sini benar apa enggak, kita bisa cross-check di sini. Dengan cara bagaimana, Bu? Ya, kita melakukan hashing lagi di sini datanya. Data, kan gitu. Nah, data ini output-nya apa? Data aksen. Sorry, jangan data aksen deh. Hapusnya mana? Output-nya apa di sini? Output-nya adalah digest aksen, kan gitu. Aksen. Terus apa yang dilakukan? Kita memastikan bahwa data ini akan sama dengan data yang dikirimkan oleh Alice, data yang diterima oleh Bob ini sama dengan data yang dikirimkan oleh Alice, maka yang bisa dia lakukan ini compare. Apakah digest 1, digest aksen sama dengan digest yang dia terima? Kalau sama di sini, maka data ini benar. Tapi kalau data ini sudah dimodifikasi sedikit saja, misal jadi data 1 gitu ya kata-katanya, maka digest aksen dengan digest yang dia terima ini akan berbeda. Kalau tidak sama berarti ya sudah, berarti datanya mengalami modifikasi. Jadi konsepnya seperti itu. Dia hanya comparing, bukan melakukan proses dekripsi seperti yang dilakukan oleh RSA dan El-Gamal yang dilakukan oleh algoritma kriptografi. Jadi hash function itu dia hanya satu arah dan hanya comparing. Nah, jadi gitu ya konsepnya dari
apa namanya, hashing. Oke. One way function, dia cuma satu arah, ya. Hash function that work in one way function, satu arah, dia nggak bisa kembali, makanya kenapa di sini dia sifatnya irreversible, bukan reversible. Kalau reversible itu simetrik dan asimetrik kriptografi. Tapi kalau digest dan hash function atau hash function itu dia irreversible. Tujuannya apa sih? Pasti untuk integrity data. Ada perubahan, ini dia ngomong, hash function is very sensitive. Ada perubahan satu saja di situ, maka output dari digestnya pasti akan berubah semua. Ya, maka di situ dia akan melakukan proses apa? Comparing hash yang baru di-compare dengan hash yang lama. Gitu. Ini contohnya using SH1, you are my sunshine, nih ya. Nah, kalian lihat sepintas kata-katanya sama, you are my sunshine. Tapi di sini dilihat, you are my sunshine ini tidak sama dengan yang satunya. Apa yang dimodifikasi? Hurufnya. Yang atas ini huruf kecil, yang bawah ini huruf besar. Itu sudah beda. Jadi ada perbedaan sedikit, itu pasti akan kelihatan. Kalau tadi saya nyontohkannya perbedaan perubahan karakter. Kalau di sini bedanya cuma huruf besar sama huruf kecil. Nah, berarti di situ datanya sudah dimodifikasi, gitu ya. Nah, kalian bisa gunakan Python, nanti dicoba ya, install Python. Kalian dulu mungkin Alpro pakai Python ya, bisa install Python, silakan. Nanti di Python itu juga ada beberapa library yang support di kriptografi. Ini kalau dilihat di sini ini kurang jelas sih. Nanti aja ada beberapa library yang bisa dimanfaatkan. Ya, metode-metodenya ini outputnya ya ini sering keluar, jadi nanti dibaca dan dihafalkan. MD2 outputnya 128, message block size-nya sekian, SHA digest-nya bisa 254 atau 224 kalau dia pakai SHA 224, message block size-nya adalah 512. Oke, ini maksimumnya ya, message block size-nya. SHA 512, ini 512, ini 384. Bu, bagaimana kalau message block size-nya lebih kecil? Ya enggak masalah, tapi output digest-nya pasti dia akan, output digest-nya pasti dia akan sama dengan yang ada di sini, 128, 128, sampai 512. Itu kurang lebih konsep dari hash function. SHA, ini ya, sama lah ya, kurang lebih ya, kalau dilihat. Cuman di situ kan seperti yang tadi saya info, bedanya dari sisi output digest-nya. SHA di sini yang menemukan juga NIST, ya, tahun 93. Dulu di awal-awal itu SHA, terus direvisi tahun 95 jadi SHA-1. Outputnya apa? Outputnya adalah 160 bit. Mirip dengan MD4. Versinya ada 256, 384, dan 512. Nah, ini comparison parameternya bisa nanti di cross check ya, ini karena ini sering keluar di ujian. Message size-nya berapa, block size-nya berapa, word size-nya berapa, output digest size-nya berapa. Oke, jadi ini maksudnya message size-nya itu message yang akan dilakukan proses digest atau hash function. Kalau message digest size-nya ini output-nya, ini input, input, input. Cuman ini pengelompokannya ini message original message, dipecah lagi jadi beberapa blok, dan dipecah lagi jadi beberapa word. Kan gitu. Oke. Ya, ini processing-nya kurang lebih dari suatu message dikelompokkan, dipecah-pecah. M1 itu isinya 1024, dipecah-pecah lagi, kan gitu ya. Nah, ini nggak akan saya bahas secara mendetail SHA 512. Nah, ini prosesnya seperti ini. Banyak yang saya skip ya, ini ya. Nah, oke. Karena ini panjang. Karena kalian pakai library aja enggak masalah. Nah, ini example-nya seperti ini berkaitan dengan SHA1. Oh, ini ronde-rondenya, ini problemnya. Bentar, saya cek dulu ya. Soalnya yang dulu enggak sedetail ini sih. Kita langsung masuk ke sini aja deh. Ke digital signature. Oke. Oke, nah
Kalau tadi nama istilahnya adalah hash, gitu ya, digest outputnya. Sekarang kita masuk ke digital signature. Outputnya apa? Outputnya adalah message authentication code. Ya, apa itu digital signature atau outputnya MAC? Bedanya apa? Kalau hash tadi itu dia tidak menggunakan key, kan gitu ya. Pokoknya proses hashing terus menghasilkan output sesuatu. Kalau di MAC di sini dia menghasilkan suatu MAC di mana dia menggunakan key. Menggunakan key-nya adalah private key. Dia proses encrypt juga outputnya, karena kenapa? Makanya namanya message authentication code. Anyone know the user public key, dan dia bisa memverifikasi integrity message-nya. Tetap lakukan proses verifikasi dan komparasi. Attacker who wish to alter message would need to know private key-nya berapa. Ya, implication-nya adalah bergantung autentikasinya ini prosesnya aman atau enggak ketika dia melakukan proses enkripsi tadi. Ketika dia melakukan proses enkripsi, ya benar, enkripsi menggunakan private key. Gitu. Oke, ini saya skip juga. Oke. Hash function resistant properties required for various data integrity application. Kalian lihat di sini kalau hash dikombin dengan digital signature, dia akan relatif resistan. Terus kemudian kalau intrusion detection and virus detection ini seperti ini gitu ya, second preimage resistant. Kalau dia hash digabung dengan symmetric encryption, dia kurang terlalu resistan ya, one way password. Dia resistansinya seperti ini. Lalu yang terakhir adalah message authentication code. Dia relatif resistan seperti itu. Oke. Nah, ini macam-macam serangannya, ini juga sering keluar. Attack on hash function, yang pertama adalah brute force attack. Kemudian di sini cryptanalysis. Cryptanalysis ini semua ya, pokoknya orang yang berhasil menganalisis metode yang dia gunakan dinamakan sebagai cryptanalysis. Oke, dia dicoba-coba. Kalau brute force attacks does not depend on specific algorithm, only depend of bit length-nya berapa. Dia menganalisisnya dari situ. In case of hash function, output bitnya kan tahu, kalau 128 berarti kemungkinannya dia pakai MD5, SHA sekian, sekian, sekian. Nah, dari situ nanti dia secara random, secara acak dia akan melakukan percobaan satu persatu. Dari sisi brute force attack. Kalau di sini, dari sisi cryptanalysis, ini based on weakness in particular cryptographic algoritmnya. Dari sisi kelemahannya, dicek. Kelemahannya dari sisi mana ya? Oh, kayaknya ini key-nya sama. Kalau dilihat dari outputnya, key-nya sama. Oh, ya sudah, berarti ini kemungkinan akan saya coba, entah pakai dash atau pakai AS, dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, selesai. Sampai sini silakan. Ayo silakan, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas semua ini? Materinya dari RSA, L-gamal, terus kemudian satu lagi hash function, gitu ya. Nah, kalau sudah jelas berarti bisa segera kuis ini. Nah, saya gitu soalnya, ketika saya tanya ke kalian nggak ada yang tanya, saya anggap berarti sudah paham semua gitu ya. Kalau sudah paham berarti saya bisa mengevaluasinya dari sisi mana, ya saya cek. Kalau saya adakan kuis, kalian paham nggak berkaitan dengan asimetrik dan simetrik kriptografi? Nah, kurang lebih gitu. Ini silakan, yuk ada yang mau tanya nggak berkaitan dengan RSA, L-gamal, sama hash function? Ini nanti apakah keluar Bu? Enggak. Ini enggak saya keluarkan jarang, soalnya prosesnya lumayan panjang ya. Lebih kompleks daripada AS dan ini, jadi enggak. Dulu soalnya enggak saya keluarkan sih hal seperti ini. Gitu. Oke, jelas semua? Oke, kalau jelas saya buka dulu absennya. Saya stop ya recordingnya.